yang terkait dengan kaitannya dengan SOP kita ya, barangkali PSBI memang berbeda dengan panti-panti yang lain. PSBI adalah panti yang pertama menerima hasil jangkauan dari masyarakat atau jangkauan dari jalanan dalam rangka untuk berikutnya ditindaklanjutin untuk dilakukan identifikasi dan dilakukan asesmen. Setelah dilakukan identifikasi asesmen, mereka ketahuan bahwa ini adalah masuk dalam kategori untuk lansia atau masuk dalam kategori penyandang psikotik, masuk dalam kategori anak-anak yang notabene adalah anak terlantar dan tidak punya siapa-siapa. Nah, ini yang ditindaklanjuti ke panti-panti sesuai dengan apa yang tercantum di dalam rumpun, itu masuk ke situ. Karena ada 13 rumpun ya, ada mulai lansia, anak-anak, penyandang disabilitas lain dan penyandang disabilitas ganda. Sesuaikan dengan itu. Nah, SOP itu menyatakan bahwa manakala ada yang ketangkap dari lapangan masuk di PSBI kita, manakala sudah dilakukan asesmen dan identifikasi itu, gitu ya, diharapkan bagi mereka yang memiliki bukti-bukti, gitu ya, dia tidak sebagai pengamen atau sebagai pengemis, notabene bisa menunjukkan ya, keluarganya itu dengan rekomendasi dari RT RW lurah camat, gitu ya, dan terakhir mungkin rekomendasi dari Sudin sosial masing-masing wilayahnya, kita akan keluarkan sesuai dengan SOP itu. Namun bagi mereka yang tidak bisa menunjukkan itu keluarganya, kita tetap nanti akan kita salurkan lagi ke panti berikutnya sebagai perwujudan dari hasil asesmen itu. Ada pengecualian memang tidak sampai 2 hari mungkin ya, secepat mungkin. Itu bagi mereka yang ketahuan mereka adalah mahasiswa, punya KTP dan punya orang tua yang bertanggung jawab. Juga begitu juga ada siswa atau anak sekolah yang memiliki identitas sekolah dan punya jaminan dari kepala sekolah, gitu ya. Ini juga kita akan keluarkan. Begitu juga bumil, ibu hamil, ini juga kita keluarkan juga sepanjang ada keluarganya yang bertanggung jawab sesuai tadi ada rekomendasi. Begitu juga ada kaitannya dengan karyawan, baik karyawan swasta maupun PNS misalnya itu terjangkau, kita akan pulangkan kepada keluarganya. Namun demikian, kalau ketahuan mereka itu meminta-minta, ya, kita akan buatkan surat pernyataan dia tidak akan mengulangi kembali di atas materai 6.000. Manakala modus operandi ini dilakukan dan muncul kembali nanti di lapangan setelah itu ditangkap, ya kita akan proses tindak lanjutnya kaitannya dengan masalah hukum. Ini kita serahkan kepada kepolisian, lanjutannya seperti itu. Ini penegasan kita seperti itu, mungkin yang agak lebih tepat. Jadi ada pengecualian-pengecualian di samping yang sudah berlaku standar yang sudah bagus dengan SOP. Terus kenapa Pak masih ada aduan dari masyarakat, ada oknum-oknum yang menerima ini Pak, uang gitu Pak? Gimana? Nah, sebagian besar karena belum tersosialisasi, mungkin masyarakat atau kebanyakan WBS kita atau kebanyakan PMKS kita yang tertangkap masih menunggu proses untuk tindak lanjut dari hasil asesmen, menunggu keluarganya dan menunggu persyaratan-persyaratannya harus bisa dibebaskan. Ada yang melihat mungkin ya lebih cepat prosesnya, sehari 2 hari ada yang bisa dikeluarkan. Dia tidak mengetahui bahwa ada pengecualian tadi, sehingga ada curiga gitu ya, kenapa itu bisa cepat ya, dianggap nanti bisa melakukan semacam melakukan suap atau sogok. Sebenarnya proses lebih cepat itu karena ada pengecualian tadi, dan dia bisa menunjukkan bahwa dia adalah pelajar,
dia adalah mahasiswa, dia adalah karyawan atau bumil ya, ibu hamil gitu. Keluarganya bertanggung jawab dan mengikuti proses prosedur yang sudah berlaku. Saat itu juga kita pulangkan sepanjang rekomendasi tadi sudah dilakukan, sehingga ada kecemburuan itu mungkin bisa jadi seperti itu. Nah berikutnya lagi, kalau memang ada dari petugas kita yang melakukan suap itu untuk pengeluaran itu ya, kita akan proses tindak lanjut. Jadi kita mungkin tidak segan-segan, segera mungkin kita lakukan pemecatan gitu ya kalau memang itu bisa terjadi. Bagi yang mungkin sudah lama, pegawai yang ada di kita juga akan kita lakukan rotasi ya, mutasi untuk penyegaran. Ini yang kita sudah lakukan benahi sekarang kaitannya dengan SDM yang ada di dalam. Berarti nggak ada itu Pak, udah ditelusuri belum Pak kira-kira masalah tentang oknum-oknum yang menerima itu Pak dari pihak dinas sendiri Pak atau dari panti? Dari pihak dinas kita delegasikan kepada kepala panti, sudah dilakukan sweeping, sudah kita lakukan dialog ya kepada mereka petugas-petugas baik PNS maupun non PNS atau PHL, itu tidak ada yang mengaku di dalam tataran dia melakukan suap atau tidak dalam rangka untuk proses ya pengembalian atau pengeluaran kepada keluarganya. Itu tidak ditemukan data yang menunjukkan melakukan suap. Nah ini yang barangkali perlu dikonfrontir ya, kalau memang kenapa itu cepat, kenapa ini lama ya, sebenarnya tadi gitu ya, ada pengecualian itu. Bagi joki ternyata itu pelajar yang sebenarnya iseng gitu ya. Kalau pelajar iseng dan dia punya kartu pelajar gitu ya, kita peringatkan kembali tadi sepanjang keluarganya bertanggung jawab, ada rekomendasi dari sekolah kita juga segera kembalikan. Nah ini yang seolah-olah kecepatan untuk mengembalikan, memulihkan kembali kepada keluarganya gitu ya, di konteks ini yang di Gebyah Uyah seolah-olah ada main dengan petugas atau main dengan pegawai kita. Ini yang nanti ke depan perlu disosialisasikan di dalam panti itu sendiri aturannya. Bahkan sudah dipasang banner ya di situ kan, tidak melakukan ya gitu ya suap atau melakukan pungutan atau pungutan liar di dalam melakukan pembebasan atau pengembalian kepada keluarganya. Saya kira sudah dipasang banner yang ada di PSBI kita ya. Itu sebagai mengingatkan kembali kepada warga masyarakat agar tidak terkecoh di dalam rangka iming-iming misalnya. Itu tidak ada. Kalau 1-2 mungkin ada calon, nah ini sedang kita sweeping ya, calonnya itu siapa. Ketika nanti ketahuan calonnya memang ini orang luar ya, kita akan laporkan polisi bahwa itu melakukan pelanggaran hukum dalam konteks tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di SOP kita. Pertama ya SOP ya, tadi udah diindikan sudah jelas bahwa ketika PMKS itu ingin dikeluarkan, yang pertama harus ada rekomendasi dari RT RW, kemudian ada kartu keluarganya, kemudian ada keluarga yang mau bertanggung jawab. Itu kalau memang WBS itu atau PMKS tersebut memang berdomisili di Jakarta ataupun di luar Jakarta. Ketika ada keluarga yang ingin bertanggung jawab harus memenuhi dokumen tersebut. Nah setelah ada rekomendasi dari suku dinas sosial pada saat penjangkauan PMKS tersebut, misalnya PMKS itu dijangkau dari wilayah Jakarta Timur, maka dia harus meminta rekomendasi dari suku dinas sosial Jakarta Timur. Setelah itu baru melaporkan ke dinas sosial, dan dinas sosial akan membuatkan surat ke panti PSBI yang akan dibawa oleh keluarganya sendiri gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ada calon dan sebagainya. Nah posisi tersebut memang ketika PMKS yang ingin dikeluarkan, pihak dinas sosial dari panti tidak dipungut biaya apapun, dan tadi sudah dinyatakan juga sama Pak Kepala Dinas Sosial, di panti pun ada banner-banner yang dituliskan pengurusan pengambilan PMKS yang untuk dilakukan pembinaan oleh keluarga tidak dipungut biaya spesial apapun gitu. Nah hal-hal yang sekarang ini dugaan dari media kaitan dengan adanya oknum-oknum, adanya pungutan, itu kan perlu kita luruskan ya. Kalau manakala memang oknum-oknum tersebut terbukti dan
bagian dari pegawai PHL ya kita berhentikan, kita pecat langsung. Dan kalau PNS kita lakukan pembinaan sesuai dengan PP 53 yang berlaku, hukuman disiplinnya. Bisa juga nanti ranahnya kalau hukuman sedang, berat, sedang, ringan, sedang, berat. Nah nanti kalau beratnya bisa diberhentikan dari PNS. Itu sekarang saya bisa ditanya. Ke sana. Jadi begini, ada juga isu yang berkembang di masyarakat, kesannya seorang PMKS dijangkau di salah satu panti PSBI. Memang kami punya panti PSBI yang berada di Kedoya itu panti warisan dari Kementerian Hukum dan HAM. Panti tersebut sedianya panti untuk LP wanita atau penjara wanita. Nah, itu memang kami sedang melakukan renovasi, ke depannya renovasi berat, bangunan baru. Mungkin tahun depan di 2017 kita sudah mulai, itu sudah baru proses dari studi kelayakannya untuk dibangun sebuah panti untuk PSBI, berubah dari bentuk bangunan lama. Itu memang ada, kami akui itu. Nah, proses tersebut akan dilakukan perbaikan dan akan dilakukan renovasi total pada tahun 2017. Hal-hal itu yang menjadi ketika ada PMKS dijangkau, kita kirim ke salah satu panti PSBI yang ada di Kedoya, merasa trauma lah masyarakat. Apalagi kalau udah 2-3 kali seolah-olah dia di penjara, padahal itu tidak, itu panti. Nah, hanya kami dinas sosial punya panti warisan dari XLP wanita itu. Tempat tidur, sarana, kasur kita tersedia sampai 200 lebih, cukup. Nah, walaupun bentuk pantinya itu sebenarnya sarana tempat tidurnya ya seperti panti, hanya bentuk fisik bangunannya aja seperti LP itu posisinya. Tapi itu beberapa psikotik kadang-kadang nggak mau di tempat tidur, kadang-kadang mereka kebiasaan. Beda. Kalau WBS PMKS psikotik dengan PMKS yang non psikotik, ini psikotik memang dia lebih tidak nyaman kalau tidur di busa ya atau di kasur. Dia bahkan karena psikotik itu kan macam-macam kebiasaannya. Busa kadang-kadang dikorek-korek, dirobek-robek gitu kebiasaannya itu. Bahkan kalau di jalan kan juga tidur ini itu diganti, bukannya kasur busa, kita punya seperti palet dari karet itu. Kalau dikasih tempat tidur biasa pun itu membahayakan. Kenapa? Sesama psikotik kadang-kadang kalau pat tidur kayu atau pat tidur besi dipatah-patahin ini nanti jadi konflik. Dia bertengkar akhirnya jadi mengancam ininya, jiwanya. Ya namanya orang di luar kesadaran itu posisi itu. Jadi kalau di panti psikotik memang tidak digunakan tempat tidur. Itu digunakan bentuk palet karet untuk menghindari terjadi luka akibat dari konflik sesama WBS psikotik itu. Beda dengan PMKS yang orang non psikotik. PSBI itu sebenarnya karena masih data awal penjangkauan dari lapangan, bukan berarti kita mencampur adukkan ya BPS psikotik, penyandang psikotik dengan BPS yang biasa. Sebenarnya kita tidak mencampur adukkan karena posisinya itu transit sementara, dilakukan asesmen ya. Setelah itu nanti kita akan tindak lanjuti delivery-nya kepada panti sesuai dengan rumpun tadi gitu. Kalau ini rumpunnya nanti psikotik, juga kita akan kembalikan semua tersebar kepada rumpun di panti psikotik kita, PSBL kita. Kalau nanti di sana sudah diberikan asesmen untuk masuk penyandang psikotik, akan segera kita akan delivery bagi habis, tidak ada lagi di PSBI. Karena PSBI ini adalah pintu utama masuknya ya. Semua BPS kita masuk di PSBI dulu, identifikasi, baru ada delivery pendistribusian sesuai dengan rumpun tadi. Jadi tidak pas kalau mungkin dikatakan kok kenapa dicampur dengan PMKS penyandang psikotik. Ada juga yang komplain kami kan joki gitu, kenapa dicampur dengan orang-orang penyandang psikotik. Sebenarnya kan saat penjangkauan itu bareng semua di lapangan
mana penyandang psikotik itu, mana joki, mana waria, mana PSK, kita kan nggak tahu ya. Setelah nanti sudah dilakukan identifikasi dengan ada beberapa pengecualian tadi yang saya katakan di depan tadi, mereka akan dengan sendirinya habis ya, tinggal masa tunggunya tadi ya. Kalau segera mungkin ketahuan identitasnya dan ketahuan keluarganya ya, ini akan cepat menyelesaikan persoalan. Kalau tidak ya segera juga kita akan melakukan delivery sesuai dengan rumputnya. Jadi bukan dikebaya kenapa dicampur. Nah, ini anggapannya yang nggak benar, karena seolah-olah bahwa PSBI itu adalah sama dengan panti-panti yang lainnya. PSBI kita kan hanya ada 2 kan, satu ada di Kedoya, satu lagi di Cipayung. Nah, PSBI inilah awal penampungan sementara untuk transit. Jadi tidak dikebiahui sama seperti kayak panti Werda, panti ini enggak. Karena ini posisinya awal, ya, di posisi itulah yang sementara kita pilah-pilah. Nah, pilah-pilah disesuaikan dengan hasil asesmen akhir oleh petugas kita di lapangan. Ini yang mungkin bagi warga masyarakat agar mengetahuinya, tidak dikebiahui ya kenapa dicampur aduk, bukan ya, ini karena transit awal aja. Berikutnya lagi dari itu kita dorong juga diberikan fasilitasi yang notabene ya sesuai dengan kondisi yang ada di panti itu sendiri gitu. Jadi soal kamar tidur, soal makan, soal kebersihan gitu. Kalau sudah masuk di dalam panti baik itu di PSBI dan ya semua ikut menjaga kebersihan bersama lah. Jadi kalau misalnya ada sampah, misalnya ada kamar mandi yang ada sabun, ada tidak bersih, terus ikut menjaga kebersihan bersama. Karena dari kita untuk kita, saya kebersihan itu sama-sama lah, karena kebersihan kata Pak Ustadz kan bagian dari imam. Semualah masih lari ke sana. Jadi semua jangan membebankan untuk merasa ini dari yang punya pengelola panti. Semua kebersihan ada bersama, termasuk di dalamnya adalah pegawai, juga pramu, juga ada WPS-nya itu sendiri, kebersihan bersama. Saya kira itu ya. Kalau yang lain mengenai makanan, saya kira berlaku standar yang ada di panti. Itu berlaku standar. Kalau mau yang lebih enak lagi ya di restoran lah, di panti gitu ya. Namanya panti ya semampu pemerintah melayani seperti itu sesuai dengan standar yang sudah ada. Kalau tempat tidur saya kira sudah cukup gitu ya tempat ini ya, sebagai wajarnya namanya di panti ya, karena apalagi di panti transit. Tapi ada pengecualian seolah-olah yang tadi dicampur, tadi ada psikotiknya tadi tidak diberikan tempat tidur. Sebenarnya memang yang ada gejala psikotik gitu ya, atau disorder mungkin ya, itu agak beda gitu. Mereka nggak mau diberikan yang mesti busa maupun kasur dari kapuk, saya itu nggak mau. Dia akan beda dengan yang lain. Paling banter ya model-model kayak karet itu ya, ada karet atau semacam apa yang matras itu ya, kayak semacam matras itu ya, itu yang mereka biasa lakukan seperti itu. Tapi itu nggak lama nanti akan terdistribusi kepada PSBR kita yang ada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Saya kira mungkin itu Mas untuk menambah keterangannya. Oke, Pak. Mungkin bisa ditambahin Pak, kaitan dengan PSBI, persepsi masyarakat itu semua PMKS ditampung di panti tersebut. Ya memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas ya, bahwa PMKS dulu kita nyamakan persepsi di pengertian PMKS, bahwa PMKS itu adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah itu diatur oleh Kemensos, itu ada lebih kurang ada 22 indikator. Hanya di DKI Jakarta lebih kurang ada 18. Nah itu dari PMKS itu terdiri dari ada gelandangan, pengemis, joki 3-in-1, kemudian juga pengamen, kemudian ada orang psikotik, ada orang disabilitas mental, ada orang disabilitas netra, ada disabilitas tubuh. Nah itu
ada di dalam itu. Nah, ketika nanti ini dia ada di jalan semua, itu kita kategorikan PMKS. Nah, orang dari 18 indikator yang ada di DKI itu mau pengamen mau gelandangan ya ditampung dulu di panti kita yang disebut panti bina insan, bukannya dicampur. Nah, disitulah kita melakukan asesmen atau memilah, mengidentifikasi kalau seandainya ternyata si PMKS ini penyandang disabilitas tubuh, kita akan taruh di panti kita sesuai dengan rumpunnya kaitan dengan di panti daksa gitu. Ini netra, kita taruh di panti yang melakukan untuk pembinaan sebagai BBS-nya panti di PSBN, panti cahaya batin gitu. Nah, bagaimana dengan yang dari pekerja seks komersial? Nah, kita taruh di panti bina karya wanita harapan mulia, kita taruh di situ. Nah, semua bagaimana dengan yang lansia? Kita taruh lagi di panti kita sesuai dengan rumpunnya, ditaruh di panti lansia. Semua sudah ada, lebih kurang kita punya 13 rumpun dan 22 panti sesuai dengan jenis-jenis PMKS tersebut. Itu jadinya persepsinya biar kita sama, bahwa di PSB itu bukan kita menyampurkan seluruh PMKS itu, tidak. Itulah proses waktu 21 hari masa melakukan identifikasi terhadap warga binaan sosial akan menempati panti-panti yang ada 22 panti dengan 13 rumpun. Itu.